Timnas Thailand U16 yang lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024 sebagai runner-up terbaik, mampu menundukkan Vietnam. Berstatus sebagai juara grup B, Vietnam tidak mampu berbuat banyak di laga semifinal AFF Cup U16 saat menghadapi Thailand. Mencoba menguasai pertandingan di babak pertama, tidak satupun gol yang mampu dilesakan ke gawang pasukan Gajah Muda Thailand. Gol pertama baru datang di game kedua, melalui sepakan kaki Dau Hong Pong dari titik putih, setelah pemain Thailand melakukan pelanggaran di kotak penalti terhadap pemain Vietnam. Keunggulan Vietnam tidak berlangsung lama, Thailand berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61, berkat gol dari Purip Han Potong. Kemenangan Thailand berhasil dipastikan, setelah Haiwat Moenma mampu mencetak gol pada menit ketiga injury time babak kedua. Sepakan kaki kanan pemain bernomor punggung 10 itu bersarang di gawang timnas Vietnam U16. Skor 2-1 untuk kemenangan timnas Thailand pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Atas hasil ini, beberapa pecinta sepak bola Vietnam meluapkan kekesalan mereka, kritikan ditujukan sebagai bentuk kekecewaan mereka. Berikut komentar football lovers Vietnam yang berhasil kita himpun. Kualitas Vietnam seperti itu sekarang. Selalu pegang bola dan lari ke kedua sisi lalu operkan ke area dalam. Anda hanya bisa mengoper 2 dari 10, belum lagi tim dengan pemain lawan yang tinggi. Anda tidak akan bisa bersaing, bahkan jika Anda mengoper bola jauh dan jauh. Melakukan serangan balik cepat di lapangan. Para pemain Vietnam juga tidak berani menggiring bola untuk melakukan terobosan, melainkan hanya memperlambat laju pertandingan, dengan menunggu rekan satu timnya merespons back juga akan tiba. Secara fisik Vietnam tidak kalah, tapi hanya pola pikir bermain sepak bola. Vietnam kalah lagi kali ini, ditendang oleh Thailand, dengan tendangan muatainya. Kalau tidak punya kekuatan fisik, bagaimana bisa bersaing? Vietnam punya cambuk yang sangat bagus, tapi tidak punya kekuatan fisik. Melihat Vietnam, saya tidak yakin bahwa kita pantas kalah. Jika saya tidak peduli dengan kekalahan grup ini, maka saya menyalahkan Vietnam Football Federation. Kerugian yang memalukan, kalah memang benar, tidak ada argumentasi. Dari awal turnamen hingga saat ini masih belum ada cara untuk bermain. Benar-benar rusak, hanya umpan-umpan panjang dan umpan-umpan tinggi. Penyerang Vietnam menyelesaikan pertandingan dengan buruk. Posisi mereka jauh lebih baik daripada kekalahan Vietnam. Tidak ada yang menyedihkan dari kekalahan hari ini. Saya tahu mereka lebih baik dan seharusnya menang, tapi saya merasa terburu-buru dan tidak mengoreksi pemain. Terkadang sulit menahan bola hingga salah mengoper bola. Striker tidak berkoordinasi dan sering bertarung sendirian menghadapi lawan secara umum, itu sangat menyedihkan. Kalau kalah ya pantas, kalau kalah ya pura-pura sombong dan buang-buang uang negara, padahal tidak mendapat keuntungan apa-apa. Selamat Thailand, biarkan Vietnam melihat kekuatan kakak tertua se-Asia Tenggara. Maka suatu saat Vietnam akan kalah dari Kamboja dan Laos. Thailand pantas mendapatkannya karena gaya permainannya yang tajam, pantulan yang sangat baik, permainan bola-bola pendek, berbeda dengan gaya permainan Vietnam yang hanya memainkan bola-bola panjang. Jarak antar pemain terlalu jauh sehingga tidak mungkin mengoordinasikan bola-bola pendek dan panjang. Permukaan mudah mengkilap. Semakin maju sepak bola pemuda Thailand dan Indonesia, semakin terpuruknya Vietnam. Pemain muda membutuhkan tenaga ahli asing dan pelatih asing, untuk membimbing mereka menjadi lebih baik. Semua anak dari negara ini dan pelatih lokal tidak akan pernah menjadi lebih baik. Sejak Tuan menjadi pemain Vietnam di semua level sepak bola putra dan putri Fusan. Vietnam kembali ke zaman batu. Vietnam kehabisan orang untuk mengirim Tuan dan Tuan untuk mengoreksi kekuasaan untuk membeli dan menjual pejabat yang korup. Secara umum, dalam hal sepak bola dan olahraga, Vietnam tidak bisa mengungguli Thailand dalam segala aspek. Pelatih internal sebagian besar adalah pemain muda yang bukan pemain hebat, sehingga kepemimpinan dan gaya bertarung mereka sangat buruk. Kalah dari Thailand U16 merupakan langkah awal dari kekalahan dari Thailand dan kemudian kalah dalam waktu yang lama hingga timnas pun kalah. Kakek nenekku bilang kalau kamu kalah, kamu akan kalah selamanya. Hari ini kami kalah dalam semua pertandingan bola voli U20 dengan 3-0.
Pelatih memilih bermain terlalu aman sehingga menyebabkan para pemain Vietnam membeku hingga berujung pada kekalahan Vietnam. Anak-anak Thailand jauh lebih kuat secara fisik dibandingkan Vietnam, jadi pelatih tidak bisa disalahkan. Di semifinal U16 kami bertemu tim-tim kuat teratas di kawasan ini. Wajar jika kelemahan kami terungkap sepenuhnya, di lini tengah kami kehilangan kendali penuh, transmisi salah dan home terlalu banyak, para penyerang tidak bisa melakukannya, manfaatkan peluang untuk mengkonversi menjadi gol, kiper kami bermain bagus di pertandingan ini tetapi perlu berusaha lebih keras, Thailand U16 bermain sangat baik sehingga mereka pantas masuk grup. Final adalah hasil tanpa memerlukan wasit, mereka sepenuhnya pantas mendapatkan hasil ini. VFF segera memecat pelatih Tran Minh Chien jika tidak, kelompok pemain muda ini tidak akan menjadi lebih baik. Seorang HLC yang bertanggung jawab atas rekrutmen harus berbakat, seorang perwira perang tidak memiliki bakat sehingga dia berhenti. Saya telah menonton sejak pertandingan dengan Kamboja dan melihat bahwa pelatih tidak memiliki cara untuk memainkan pemain yang kuat. Jika VFF tidak berubah, sepak bola akan hancur karena pelatih tidak punya kemampuan. Maka pemain tidak akan memiliki peluang.